Bab 424. Aku akan mengambil nyawamu. Jerry yang penuh rasa benci terhadap keluarga Yuan, namun ini juga dendam antara dia dan keluarga Yuan, bagaimana bisa beraliansi dengan keluarga besar lainnya. Hari pertama dia meninggalkan perbatasan utara dan tiba di Jiangsu, kepala pelayan keluarga Yuan datang mencarinya, mengatakan keluarga Yuan bersedia membuatnya memimpin keluarga. Bila dia sungguh ingin mewarisi posisi kepala keluarga Yuan, apa masih perlu menggunakan cara licik? Sampai bayangan punggung Jerry yang sepenuhnya menghilang dari pandangan Xavier Gao, dia baru tersadar. Tak disangka dia berani menolak bekerja sama, apakah dia mengira dengan kekuatannya sendiri bisa melawan keluarga Yuan? Xavier Gao mengernyit, hatinya penuh dengan rasa bingung. Kemarin malam, setelah dia memberitahukan rencana kepada kepala keluarga Huang, dia semalaman bergegas datang ke Jiangsu. Bila bukan karena terlalu malam, kemarin malam dia sudah datang mencari Jerry Yang. Berdasarkan rencananya, menyapa Jerry Yang dulu, lalu memberitahu perihal beraliansi melawan keluarga Yuan, Jerry Yang pasti tidak akan menolak. Saat itu bukankah keluarga Huang yang akan berkuasa di Jiangping dan Nanyang? Sedangkan beraliansi dengan Jerry yang melawan keluarga Yuan, itu hanya sebuah cek kosong, walaupun sungguh akan bertarung, juga bukan sekarang. Kepala keluarga, rencana gagal. Xavier Gao langsung menelepon Tiago Huang. Tiago Huang juga sangat terkejut, berkata marah, bocah ini sungguh arogan, karena begitu, maka laksanakan rencana kedua. Kemarin yang didiskusikan Xavier Gao dengannya tidak hanya satu rencana. Baik. Xavier Gao segera menyahut, tatapannya penuh rasa sengit, memicingkan mata menatap gedung grup Yanchen, berkata dingin, tidak menghargai bantuan, kalau begitu terima hukumannya. Selesai bicara, dia berbalik pergi. Jerry yang tinggal di dalam kantor dirut sepanjang pagi, hanya tanda tangan saja sudah menandatangani 100 salinan. Walaupun dia sudah melepaskan banyak kekuasaan, namun bagaimanapun dia adalah dirut, ada beberapa hal yang perlu dia urus sendiri. Dirut. Saat siang hari hampir jam pulang kerja, Yumi Qin berjalan masuk, wajahnya sedikit serius. Apa yang terjadi? Tanya Jerry Yang. Barusan ada kabar, tanah tepi timur sungai Laolong sudah mulai dikerjakan. Yumi Qin berkata dengan ekspresi serius, keluarga Huang sudah mengeluarkan kabar akan membangun kuburan publik di sana, sebuah kuburan publik terbesar di Kyushu Selatan. Berdasarkan lokasinya, Kyushu dibagi menjadi 5 bagian: Kyushu Timur, Kyushu Barat, Kyushu Selatan, Kyushu Utara, Kyushu Tengah. Sedangkan Provinsi Jiangping dan Nanyang termasuk bagian Kyushu Selatan. Dapat dibayangkan bila keluarga Huang sungguh akan membangun kuburan ini, akan membuat keributan yang seberapa besar. Pengaruh kuburan ini semakin besar, maka nilai rumah mewah di Villa Rose semakin rendah. Saat itu tidak hanya harga rumah di Villa Rose yang anjlok, takutnya bahkan seluruh nilai pasar grup Yanchen akan anjlok. Jerry yang mengernyit keras, gerakan mereka sungguh cepat. Dia tentu saja tahu kenapa keluarga Huang bergerak secepat ini. Pagi hari, pengurus rumah keluarga Huang Xavier Gao, baru mencarinya, berkata ingin beraliansi dengan Jerry yang untuk melawan keluarga Yuan, Jerry yang mana mungkin tidak tahu tujuan lawan sesungguhnya adalah Jiangping dan Nanyang. Ingin memaksaku berkompromi. Jerry yang tertawa dingin, niat membunuh di tatapannya keluar. Maksudmu adalah, keluarga Huang sengaja? Tanya Yumi Qin terkejut. Jerry yang tidak ingin membuat Yumi Qin ikut terlibat, berkata, aku akan mengurus sendiri hal ini, kamu tunggu kabarku saja. Kakak ipar, kamu hati-hati. Yumi Qin berkata dengan ekspresi khawatir. Jerry yang tersenyum mengangguk, tenang saja. Jam 3 sore, Jerry yang pergi ke gedung Fortune sendirian. Gedung Fortune adalah bangunan yang baru diselesaikan tahun kemarin, terletak di area konvensi yang baru dikembangkan, di Jiangsu termasuk bangunan marka tanah. Dawn Longevity Corp ada di dalam. Yaitu juga perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan kuburan di tepi timur sungai Laolong kali ini, sekarang sudah dibeli keluarga Huang. Menggunakan 1,5 miliar RMB mendapatkan tanah ini,
jangankan membangun kuburan, walaupun membangun rumah mewah juga merupakan bisnis yang rugi. Demi memaksa Jerry yang berkompromi, keluarga Huang sungguh mengerahkan segala cara. Jerry yang menaiki lift, tiba di lantai 16, di sebelah kiri lift adalah ruang rapat Dawn Longevity Corp. Aku sudah menunggumu sangat lama. Jerry yang baru memasuki ruang rapat, sesosok parubaya yang duduk di posisi utama berkata dengan wajah muram. Saat ini, di dalam ruang rapat, sudah dipenuhi orang. Yang bicara adalah penerus keluarga Huang, Zegon Huang. Suanda Dong, pendekar top keluarga Huang berdiri di belakangnya. Di saat melihat Jerry yang, sekujur tubuh Suanda Dong tak sadar bergetar, teringat kemarin dirinya hampir mati di tangan anak muda ini, sampai sekarang, dia masih merasa takut. Di posisi pertama di sebelah kiri bawah Zegon Huang, duduk seorang orang tua memakai jas dan sepatu kulit, yaitu kepala pelayan keluarga Huang yang pergi ke grup Yanchen mencari Jerry yang tadi pagi, Xavier Gao. Sedangkan yang lainnya, Jerry yang tidak pernah bertemu satu pun dari mereka. Apa Tuan yang sudah mempertimbangkan beraliansi dengan keluarga Huang? Xavier Gao bertanya dengan tersenyum, tatapannya penuh rasa mengejek. Dia ingin melihat rasa panik dan menyesal dari wajah Jerry Yang, namun yang membuatnya kecewa adalah ekspresi Jerry yang sangat tenang, tanpa melihat dirinya sedikit pun, berjalan ke posisi di depan Zegon Huang, mengulurkan tangan mencengkram kera orang itu. Bajingan, kamu ingin apa? Orang itu panik, meraung marah. Brak. Jerry yang mana mungkin bicara omong kosong pada seekor semut, mengangkat orang itu dengan satu tangan dan melemparkannya ke samping seperti sedang membuang sampah. Bocah, ini adalah kantor di bawah perusahaan keluarga Huang kami, kamu sudah keterlaluan. Zegon Huang marah, Jerry yang main tangan pada orangnya di depan umum, ini sama saja menamparkan wajahnya. Kemarin, di acara lelang, Jerry yang menamparnya beberapa kali, sampai sekarang, wajahnya masih bengkak, seperti seekor babi. Bila bukan demi melihat Jerry yang menerima harga yang harus dibayar, dia juga tidak akan muncul di sini. Apakah kamu merasa kemarin aku belum cukup keras memukulmu? Jerry yang menatap ke arah Zegon Huang, bertanya mengejek. Ekspresi Zegon Huang seketika membeku, di dalam matanya ada sedikit rasa takut. Awalnya aku mengira Tuan yang pasti akan datang mencariku, lagi pula akan berkompromi, namun melihat maksudmu, berencana bersiteru langsung dengan kami. Xavier Gao memicingkan mata bertanya, menghadapi Jerry Yang, dia tidak takut sedikit pun. Jerry yang melirik Xavier Gao dengan meremehkan, aku sedang bicara dengan majikanmu, seekor anjing untuk apa menyela. Begitu ucapan Jerry yang ini keluar, seketika mengejutkan seluruh tempat. Brengsek, kamu tutup mulut, apa tahu kepala pelayan Gao itu siapa? Kamu berani menghinanya, lihat aku menghajarmu. Xavier Gao belum bicara, seorang petinggi yang duduk di sisinya langsung berdiri, mengangkat tangan, mengarahkan ke wajah Jerry Yang. Berhenti. Xavier Gao berseru marah, ingin menghalangi, namun sudah terlambat. Pergilah mati. Petinggi itu sudah menyerbu ke depan Jerry Yang, memukulkan tamparan. Plak. Sebuah suara tamparan yang nyaring terdengar di seluruh ruang rapat. Tubuh petinggi barusan itu seperti bola kulit, terbang melayang, diiringi beberapa gigi yang berlumuran darah melayang keluar. Boom! Sebuah suara keras, tubuh petinggi itu terjatuh keras-keras di tanah, seketika pingsan. Dari awal sampai akhir, Jerry yang duduk di sana, seakan yang barusan memukul orang itu bukan dia. Musim gugur di Jiangsu sedikit dingin. Angin musim gugur bertiup dari jendela, semua orang tak tahan bergidik, dengan ekspresi masam menatap anak muda yang duduk itu. Hari ini aku datang untuk menagih hutang, aku tidak ingin membunuh orang, tentu saja, bila ada orang yang cari mati, maka jangan salahkan aku. Jerry yang tiba-tiba berkata, tatapannya terfokus pada sosok panik dan gelisah yang duduk di kursi utama. Menagih hutang apa? Zegon Huang gelisah, memaksakan diri berpura-pura tenang dan bertanya. Apakah kamu sudah lupa,
kemarin di acara lelang kamu yang setuju padaku akan memberikan tanah di tepi timur sungai Laolong itu padaku secara gratis. Jerry yang bertanya mengejek. Ekspresi Zegon Huang berubah drastis, berkata marah, kapan aku pernah setuju memberikan tanah itu padamu? Kamu jangan bicara sembarangan. Apa Tuan Huang ini ingin berbohong terang-terangan? Kemarin di acara lelang, ada banyak orang yang mendengar kamu sudah berjanji akan memberikan tanah itu padaku. Jerry yang berkata sambil tersenyum, nada bicaranya penuh rasa meremehkan. Temperatur di seluruh ruang rapat seperti seketika menurun beberapa derajat. Zegon Huang tiba-tiba teringat sesuatu, tatapannya penuh rasa takut. Kemarin, Jerry yang menamparnya beberapa kali berturut-turut, giginya sudah habis, terakhir tidak dapat mengatakan apapun. Jerry yang bertanya satu kalimat, dia mengerang, lalu Jerry yang sendiri menerjemahkan maksud erangan ini. Kamu yang bicara sendiri, aku tidak pernah setuju akan memberikan tanah ini padamu. Walaupun takut, namun bila tanah ini sungguh direbut Jerry Yang, keluarga Huang pasti tidak akan mengampuninya, dia berteriak panik. Kelihatannya, Tuan Huang berencana ingkar janji. Jerry yang tiba-tiba berdiri, tersenyum berjalan selangkah demi selangkah ke arah Zegon Huang, sambil berjalan sambil berkata, karena begitu, aku tanyakan lagi, apakah Tuan Huang pernah berjanji akan memberikan tanah itu padaku atau tidak? Di mata Zegon Huang hanya tersisa kepanikan, trauma yang diberikan Jerry yang kemarin terlalu besar. Seiring Jerry yang tidak hentinya mendekat, Zegon Huang merasa jantungnya sudah hampir tidak dapat menanggung beban dan meledak. Kamu jangan kemari. Wajah Zegon Huang penuh rasa panik, tubuhnya bergetar hebat, tiba-tiba meraung keras, Suanda Dong, kamu halangi dia. Suanda Dong tahu dia bukan tandingannya, namun tugasnya adalah melindungi Zegon Huang, walaupun tidak dapat mengalahkannya, namun juga hanya bisa memaksa maju. Kamu berani main tangan, aku akan mengambil nyawamu. Ekspresi Jerry yang tidak berubah, berkata dengan nada bicara datar. Langkah kaki Suanda Dong seketika membeku, tatapannya penuh dengan kerisauan. Kemarin dia baru bertarung dengan Jerry Yang, dia juga tahu dengan jelas perbedaan keduanya, Jerry yang memang memiliki kemampuan membunuhnya. Bersambung.